Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Samiliansa dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2019 dengan NIM 2283190055. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berkaitan dengan alat yang saya buat, yaitu alat siram tanaman hidroponik otomatis berbasis Arduino dengan menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 sebagai pengukur ketinggian airnya. Adapun abstrak dari artikel ini yaitu mencakup tujuan, metode penelitian, dan hasil sebagaimana mestinya. Nah, tujuan dari pembuatan alat ini yaitu sebagai bentuk cara untuk mengefektifkan dan mengefisienkan waktu serta tenaga para petani tanaman hidroponik dengan sistem WIC atau sumbu, yaitu dengan memanfaatkan alat microcontroller sebagai pengatur sistem. Metode penelitian yang digunakan untuk metode penelitian yang digunakan yaitu berupa studi literatur, kemudian perancangan hardware atau alat-alat yaitu yang terancang oleh beberapa komponen, kemudian perancangan program, integrasi program dan hardware, kemudian pengujian sistem, penulisan hasil, dan menarik kesimpulan dari pembuatan alat berdasarkan hasil yang didapat. Untuk hasil yang didapat itu, pompa air akan aktif apabila jarak yang terukur kurang dari batas minimal. Nah, batas minimal yang diterapkan pada program Arduino yang tadi diinputkan yaitu kurang dari atau sama dengan 80%. Maka pompa air akan aktif melalui relay sebagai switch-nya. Dan apabila dalam pengisian telah mencapai nilai 90%, maka pompa air akan non-aktif. Adapun pendahuluannya, yaitu pendahuluannya secara garis besar, yaitu tanaman hidroponik merupakan tanaman dengan menggunakan air sebagai media tanamnya. Tanaman hidroponik ini menggunakan sistem WIC atau sumbu. Latar belakang dari pembuatan alat ini yaitu untuk mengefisienkan dan mengefektifkan manusia dalam pekerjaannya dengan menggunakan teknologi berupa microcontroller yaitu Arduino Uno, dengan cara mengganti sistem mekanik menjadi piranti otomatis. Nah, piranti otomatis ini yang digunakan adalah microcontroller Arduino Uno. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menekan biaya, waktu, dan tenaga para petani di tengah kesibukannya. Kemudian ada tinjauan pustaka. Adapun yang pertama itu penelitian terkait. Nah, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sania Devinta, Ramadhani Putri, Ahmad Pahrudi, dan Renaldi Primaswara pada tahun 2002 dengan judul Prototype Monitoring dan Kontrol Alat Penyiraman Tanaman Kangkung Menggunakan Arduino Berbasis Webset. Nah, penelitian ini berkaitan hampir sama, tetapi pada penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh para peneliti ini, dia memfokuskan pada tanaman kangkung. Apa sih sebenarnya Arduino Uno? Nah, Arduino Uno ini merupakan papan minimum sistem microcontroller yang memiliki sifat open source. Arduino ini memiliki keistimewaan yang tersendiri dibanding dengan board lainnya. Nah, Arduino ini menggunakan bahasa pemrograman yang dapat dibuat dengan menggunakan perangkat lunak. Arduino memiliki ladder dalam bentuk USB sehingga hal ini memudahkan dalam membuat program microcontroller dalam Arduino. Gambarnya seperti ini. Kemudian ada LCD. Nah, modul LCD yang digunakan itu merupakan salah satu alat sebagai media tampilan. Kemudian ada sensor ultrasonik.
HCSR04. Nah, sensor ini digunakan untuk mengukur jarak, yaitu transmitter yang memancarkan seberkas sinyal ultrasonik 20 kHz yang berbentuk pulsa. Kemudian jika di depan HCSR04 ini ada objek padat, maka receiver itu akan menerima pantulan sinyal ultrasonik tersebut. Kemudian komponen lainnya yaitu relay switch. Nah, relay ini merupakan alat yang berfungsi sebagai switch elektronik, di mana penggeraknya terbuat dari lilitan kawat tembaga. Sebuah lilitan tembaga ada sebuah inti besi. Apabila kedua ujungnya dihubungkan dengan sumber tegangan, maka menimbulkan medan magnet pada inti besi tersebut. Nah, relay ini digunakan sebagai saklar untuk menghidupkan komponen elektronik lainnya yang ada dalam perancangan rangkaian. Jadi relay ini digunakan sebagai saklar untuk menghidupkan pompa air pada alat yang dirancang. Dan ada pompa air mini. Nah, pompa air mini ini merupakan pompa air DC yang memiliki fungsi untuk menyalurkan air ke atas 40 cm dan memiliki kemampuan 240 liter per jam itu secara umumnya. Kemudian komponen lainnya adalah saklar mini. Saklar atau switch merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik dari dua titik atau lebih dalam suatu elektronika. Saklar switch ini dioperasikan secara langsung ke listrik. Saklar switch merupakan komponen elektromekanikal. Memiliki dua bagian utama, yaitu elektromagnet atau coil dan mekanikal, seperangkat kontak saklar atau switch. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu mencakup studi literatur, perancangan hardware, perancangan program, integrasi hardware dan program, pengujian sistem, pencatatan hasil, dan membuat rangkuman setelah pengujian atau uji coba. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan itu mencakup perancangan perangkat, kemudian pengujian sensor ultrasonik, pengujian LCD, pengujian keseluruhan alat. Nah, perancangan perangkat itu dilakukan dengan merangkai semua komponen yang telah disediakan dan akan digunakan dalam pembuatan alat. Adapun komponen penyusun alat yang digunakan untuk membangun alat pengisi air bak hidroponik atau sesuai dengan judul yaitu siram tanaman hidroponik otomatis berbasis Arduino adalah seperti yang dituliskan pada tabel yang tertampil pada Zoom meeting ini, yaitu meliputi Arduino Uno, kemudian relay 5 volt 1 channel, sensor ultrasonic HCSR04, modul LCD, saklar mini, dan kabel penghubung secukupnya. Adapun skema rangkaian alat yang dibuat adalah seperti pada gambar berikut ini. Bisa dilihat. Yang kedua adalah pengujian sensor ultrasonik. Nah, pengujian sensor ultrasonik sebagai sensor jarak pada alat penyiram otomatis tanaman hidroponik ini. Pengujian dilakukan untuk mengetahui sensor HCSR04 sebagai sensor jarak yang sangat berpengaruh dalam alat yang dirancang. Nah, pengujian sensor ini tentunya dihubungkan dengan komponen lainnya seperti Arduino dan LCD untuk pengukuran jarak. Dalam pengaplikasiannya, objek yang diukur oleh sensor ini adalah air pada wadah tanaman hidroponik. Yang ketiga adalah pengujian LCD. Pada pengujian LCD tentunya juga melibatkan komponen lainnya seperti Arduino. Nah, Arduino yang telah diprogram khususnya untuk library LCD. Maka ketika Arduino diaktifkan, LCD akan menampilkan huruf yang membentuk suatu kalimat ataupun tampilan baru berupa angka yang diinputkan pada program. Nah, misalnya yang diinputkan adalah
berupa nama Hello World, maka yang tertampil di LCD adalah Hello World. Modul LCD ini memiliki selektor yang berfungsi untuk mengatur kecerahan. Nah, jadi di belakang pada modul LCD ini memiliki pengaturnya untuk menampilkan kecerahan atau konsentrasi dari alat yang tertampil, konsentrasi cahaya dari alat yang tertampil. Nah, kemudian yang terakhir itu ada dalam pembahasan dan hasil itu ada pengujian keseluruhan alat. Nah, pada pengujian alat yang dibuat untuk memvalidasi program yang diinputkan pada alat melalui USB to Arduino, yang dimana pada program diinputkan jarak 80%, maka pompa air akan menyala, dan lebih dari atau sama dengan 90%, maka pompa air akan nonaktif atau mati. Nah, dengan cara mengaktifkan alat yang dibuat yang telah diintegrasikan dengan program yang disesuaikan dengan ditempatkannya sensor ultrasonik di permukaan wadah hidroponik untuk menguji fungsi dari alat yang telah dirancang. Maka wadah dalam kondisi kosong dan alat telah dinyalakan. Sensor ultrasonik akan mengukur jarak dan nilai hasil ukurnya dapat dibaca melalui LCD yang terpasang. Nah, ini untuk gambar pengujian pertama ya. Pada saat pengujian kondisi kosong, jarak yang terukur adalah kurang dari 80%, maka relay sebagai switch akan bekerja mengaktifkan pompa. Sebaliknya, ketika air yang ada dalam wadah tanaman hidroponik itu terukur oleh sensor ultrasonik dengan nilai 90% atau lebih, maka relay sebagai switch akan menonaktifkan pompa air sehingga pengisian air oleh pompa dihentikan pada nilai lebih dari atau sama dengan 90%. Gambarnya adalah seperti di bawah ini. Seperti dengan besaran angka dan maksimum jarak dalam bentuk persentase yang digunakan sebagai acuan pompa aktif dan untuk pompa nonaktif. Nah, jarak yang terukur oleh sensor ultrasonik dalam bentuk persentase ini menjadi indikator pompa air untuk aktif dan nonaktif melalui relay sebagai switch-nya. Adapun pengujian yang telah dilakukan yaitu dituangkan dalam tabel berikut. Nah, pada water level yang terukur dan ditunjukkan LCD yaitu 70%, nah pompa air akan menyala dan dapat terlihat atau tertampil di LCD pompa on seperti ini. Kurang dari 80%, maka pompa on. Kemudian 85%. Nah, dalam proses pengisian ketika pompa atau water level air terukur oleh ultrasonik 85% dalam kondisi pengisian, maka pompa air akan tetap menyala sampai mencapai batas maksimum yaitu 90% dan pompa air akan mati. Begitupun sebaliknya, ketika pompa air dalam kondisi mati dan nilai yang terukur yaitu 85%, maka pompa air akan tetap nonaktif sampai batas minimum yaitu 80% atau kurang dari 80%, maka pompa air akan nyala. Dan 90% maka pompa air akan mati seperti pada gambar berikut. Untuk keterangan auto di sini, jadi ada dua saklar di sini yang digunakan sebagai opsi. Alat ini digunakan untuk mengatur manual atau otomatisnya alat yang dirancang. Jadi kesimpulannya yaitu jarak menjadi indikator aktif atau tidaknya pompa air yang digunakan. Dalam kondisi water level kurang dari 80%, maka pompa air akan menyala dan mengisi wadah tanaman hidroponik.
Nah, apabila water level terukur pada nilai lebih dari atau sama dengan 90%, maka pompa air akan nonaktif atau mati. Dalam kondisi lain, apabila kondisi awal pompa adalah off dan water level terukur pada nilai 85%, maka pompa tetap nonaktif. Jika dalam kondisi pompa on terukur water level 85% atau dalam proses pengisian, maka pompa akan tetap menyala sampai batas maksimum, yaitu lebih dari atau sama dengan 90%, dan kemudian relay akan menonaktifkan pompa air. Nah, mungkin seperti itu artikel yang saya buat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya dalam penjelasan artikel ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.